Stop, jangan skip video ini. Jika kalimat ini muncul di hadapanmu sekarang, itu bukan kebetulan. Ini bukan video biasa, ini bukan konten iseng, dan ini jelas bukan untuk semua orang. Hanya mereka yang berada di jalur tertentu yang akan sampai di titik ini. Dan jika kamu masih di sini, dengarkan baik-baik. Tanggal 27 Januari tahun 2026. Ingat tanggal itu, tandai, simpan, karena pada hari itu, sebuah fase panjang yang melelahkan resmi ditutup. Banyak yang tak sadar, banyak yang meremehkan, dan lebih banyak lagi yang sudah gugur sebelum sampai di titik ini. Tapi kamu ya, kamu yang menonton sekarang masih bertahan. Ini aneh, kan? Entah kenapa hidupmu beberapa waktu terakhir terasa berat tanpa alasan jelas. Usaha jalan, tapi hasil terasa tertahan. Kesempatan datang, lalu menghilang. Uang hampir masuk, tapi selalu ada penundaan. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang berkata, belum sekarang. Dan justru disitulah ujiannya. Karena tidak semua orang pantas menerima hasil di waktu yang sama. Ada fase di mana manusia disaring bukan dari seberapa besar mimpinya, tapi dari seberapa lama ia mampu menahan tekanan tanpa mengkhianati dirinya sendiri. Sekarang dengarkan ini pelan-pelan. Di tanggal 27 Januari tahun 2026, bukan sekadar peluang yang muncul. Bukan cuma kabar baik, tapi sebuah perintah. Tegas, jelas, tanpa ragu, perintah cairkan. Bukan karena kamu meminta, bukan karena kamu mengemis, tapi karena kamu sudah cukup diuji. Jika kamu merasa belakangan ini emosimu naik turun tanpa sebab, intuisi lebih tajam dari biasanya, dan kamu mulai berani memikirkan hal-hal besar yang dulu terasa mustahil, itu bukan halusinasi. Itu tanda bahwa kamu sedang berada di ambang perubahan besar. Tapi hati-hati, di fase ini, banyak orang justru gagal di detik terakhir. Terlena, terburu-buru, atau salah langkah karena tak sabar menunggu satu langkah lagi. Padahal, jarak antara hampir dan berhasil seringkali hanya soal ketepatan waktu. Video ini bukan janji, bukan pula ramalan murahan. Ini adalah peringatan awal bagi mereka yang sudah hampir sampai, agar tidak merusak semuanya tepat sebelum pintu dibuka. Karena saat perintah itu turun, tidak ada pengulangan. Yang siap akan melangkah. Yang ragu akan menyaksikan dari jauh. Jika hatimu berdebar tanpa alasan saat mendengar ini, jika kamu merasa seolah pesan ini bicara langsung ke hidupmu, maka jangan kemana-mana, karena setelah ini, aku akan jelaskan tanda-tanda siapa yang benar-benar masuk dalam daftar perintah cairkan, dan siapa yang hanya merasa, tapi belum siap. Tetap di sini, jangan di-skip, karena satu kalimat saja bisa menentukan apakah kamu menerima, atau menunda perubahan besar dalam hidupmu. 1. Tanggal 27 Januari tahun 2026 adalah titik aktivasi, bukan tanggal biasa. Ini momen di mana keputusan besar, peluang, atau hasil dari proses panjang akhirnya dibuka. Banyak yang sudah berjuang lama, tapi hasilnya baru bisa dicairkan di titik ini. 2. Perintah cairkan, artinya waktu panen, bukan spekulasi. Ini bukan soal nekat atau berharap kosong. Ini tentang hak, rezeki, atau hasil usaha yang memang sudah layak diterima setelah melewati ujian, kesabaran, dan konsistensi. 3. Yang cair bukan sekadar uang yang berubah, bukan cuma saldo, tapi beban mental yang terangkat, jalan buntu yang terbuka, rasa ragu yang diganti keyakinan. Finansial hanyalah efek, perubahannya lebih dalam. 4. Tidak semua orang mengalami di waktu yang sama. Inilah kenapa disebut jiwa terpilih. Yang siap secara mental, etika, dan tanggung jawab merekalah yang merasakan dampaknya lebih dulu. 5. Tanda-tandanya sudah muncul sebelum tanggal itu, biasanya diawali dengan tekanan bertubi-tubi, kelelahan tanpa hasil, hampir menyerah tapi dipaksa bertahan. Itu bukan hukuman, tapi filter. 6. Kesalahan kecil bisa menunda pencairan, bukan membatalkan, tapi menunda. Sikap tergesa, serakah, atau melanggar prinsip bisa membuat hasilnya tidak turun tepat waktu. 7. Momentum ini tidak datang dua kali. Jika dilewatkan, jalurnya tetap ada tapi waktunya jauh lebih panjang. Yang sigap akan melesat, yang ragu akan tertinggal. 8. Perintahnya jelas, siap terima, siap kelola. Cairkan, berarti siap mengelola, bukan menghabiskan. Kalau belum siap menjaga, sistem belum akan membuka penuh. 9. Banyak yang menertawakan, sedikit yang membuktikan di fase ini,
Keraguan dari sekitar justru tanda bahwa kamu sedang naik level. 10. Ini bukan janji kosong, ini tanggung jawab. Semakin besar yang diterima, semakin besar pula amanahnya. Yang lolos bukan yang paling berharap tapi yang paling siap. Poin 1, tanggal 27 Januari tahun 2026 adalah titik aktivasi. Setiap fase dalam hidup manusia selalu memiliki titik balik. Namun tidak semua orang sadar kapan titik itu datang. Sebagian besar orang melewati momen terpenting dalam hidupnya tanpa menyadari bahwa sesungguhnya mereka sedang berdiri tepat di depan pintu perubahan. Tanggal 27 Januari tahun 2026 bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah titik aktivasi, momen di mana proses panjang yang selama ini tertahan mulai bergerak menuju hasil. Titik aktivasi berarti satu hal penting, segala sesuatu yang sebelumnya stagnan mulai mendapatkan izin untuk bergerak maju. Bukan karena usaha baru dimulai, tapi karena usaha lama telah cukup matang. Banyak orang keliru mengira perubahan besar selalu diawali oleh langkah besar. Padahal, dalam kenyataannya, perubahan terbesar justru terjadi ketika seseorang tidak lagi diminta berlari, melainkan diminta bertahan. Sebelum titik aktivasi tiba, biasanya seseorang akan memasuki fase paling melelahkan dalam hidupnya. Fase ini ditandai dengan kerja keras yang tidak sebanding dengan hasil, doa yang terasa menggantung, dan usaha yang seolah tidak pernah cukup. Di fase ini, manusia diuji bukan dari kemampuannya untuk memulai, melainkan dari kesanggupannya untuk tidak berhenti. Tanggal 27 Januari tahun 2026 berdiri sebagai penanda bahwa fase tersebut telah mencapai batas maksimalnya. Bukan berarti semua masalah langsung selesai, tetapi arahnya berubah. Dari menahan, menjadi melepaskan. Dari menunggu, menjadi menerima. Dari diuji, menjadi dipercaya. Mengapa tidak semua orang merasakan titik aktivasi ini di waktu yang sama? Karena hidup tidak bekerja dengan sistem massal. Hidup bekerja dengan sistem kesiapan. Ada orang yang memerlukan satu ujian, ada yang memerlukan serangkaian ujian. Ada yang cukup diuji lewat kekurangan, ada pula yang harus diuji melalui kehilangan. Semua itu bukan ketidakadilan, melainkan penyesuaian karakter. Pada titik aktivasi, yang diuji bukan lagi kesabaran, melainkan ketepatan respon. Orang yang gagal membaca momen ini seringkali terjebak pada dua ekstrim, terlalu ragu atau terlalu terburu-buru. Padahal, titik aktivasi menuntut kesadaran penuh bahwa waktu bergerak bukan untuk dipaksa, tapi untuk diikuti dengan sikap yang tepat. Banyak orang mengira bahwa perubahan besar selalu terasa menyenangkan sejak awal. Kenyataannya, perubahan besar justru sering datang dengan rasa takut. Takut karena terbiasa dengan penderitaan lama. Takut karena hasil yang lebih besar menuntut tanggung jawab yang lebih besar pula. Disinilah banyak orang secara tidak sadar menolak aktivasi yang seharusnya mereka terima. Titik aktivasi bukan hadiah instan. Ia adalah konsekuensi dari ketekunan yang konsisten. Ia tidak memilih orang yang paling banyak berharap, tetapi orang yang tetap berpegang pada prinsip saat harapan terasa tipis. Maka ketika tanggal itu tiba, bukan semua orang yang bersorak. Sebagian justru bingung, ragu, bahkan merasa tidak pantas. Namun justru disitulah letak perbedaannya. Orang yang siap akan berkata, "Aku tidak tahu segalanya, tapi aku siap bertanggung jawab." Sedangkan yang belum siap akan mencari alasan untuk menunda. Tanggal 27 Januari tahun 2026 adalah momen ketika alasan-alasan lama tidak lagi relevan. Ketika seseorang dipaksa untuk jujur pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar siap melangkah, atau hanya nyaman dengan cerita perjuangan tanpa hasil? Poin 2, perintah cairkan, adalah waktu panen, bukan spekulasi. Istilah perintah cairkan sering disalahartikan sebagai keberuntungan mendadak. Padahal, dalam konteks ini, cairkan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu didahului oleh menanam, merawat, dan menahan diri. Tidak ada pencairan tanpa proses. Tidak ada hasil tanpa harga yang dibayar. Perintah cairkan bukan undangan untuk berspekulasi. Ia bukan ajakan untuk mengambil risiko buta. Ia adalah izin resmi untuk menerima apa yang memang sudah menjadi hak, tetapi tertahan oleh waktu dan kesiapan. Banyak orang bekerja keras, tetapi tidak semua orang siap menerima hasil dari kerja keras tersebut. Ini terdengar paradoks, namun nyata. Sebab menerima hasil berarti siap menghadapi perubahan status, perubahan tanggung jawab, dan perubahan cara pandang.
Tidak semua orang yang miskin siap menjadi cukup. Tidak semua orang yang berjuang siap berhenti berjuang. Perintah cairkan datang ketika seseorang telah melewati fase paling berbahaya dalam hidup, fase hampir menyerah, tetapi memilih bertahan tanpa sorotan. Pada fase ini, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, yang ada hanya pilihan sunyi, menyerah atau tetap berjalan. Yang dicairkan bukan hanya uang. Uang hanyalah simbol paling kasat mata. Yang sebenarnya dicairkan adalah hasil dari disiplin yang lama tak terlihat, dampak dari keputusan benar yang tidak populer, dan balasan dari kesabaran yang tidak dipamerkan. Inilah sebabnya mengapa perintah cairkan tidak bisa dipercepat. Jika dipaksakan sebelum waktunya, yang terjadi bukan kelimpahan, melainkan kebocoran. Banyak orang mendapatkan rezeki, tetapi tidak bisa mempertahankannya. Itu bukan karena kurang pintar, tetapi karena belum selesai diuji. Perintah cairkan selalu datang bersama peringatan halus, apa yang kau terima, harus kau jaga. Karena itu, orang yang hanya berfokus pada nominal seringkali gagal memahami maknanya. Mereka ingin cepat menikmati, bukan siap mengelola. Dalam fase ini, yang paling berbahaya bukan kekurangan, melainkan euforia. Terlalu senang bisa membuat lupa daratan. Terlalu yakin bisa membuat lengah. Maka orang yang benar-benar menerima perintah cairkan biasanya justru terlihat lebih tenang, lebih hati-hati, dan lebih bijak dibanding sebelumnya. Perintah cairkan juga berarti penutupan siklus lama. Hutang emosional, rasa rendah diri, dan mental bertahan hidup mulai digantikan oleh mental bertanggung jawab. Dari bertanya, cukup atau tidak, menjadi bertanya, amanah atau tidak. Yang perlu dipahami, tidak semua orang yang merasa, sudah waktunya, benar-benar menerima perintah tersebut. Perasaan bisa menipu. Yang menentukan adalah kesiapan untuk menjaga hasil tetap bersih, stabil, dan bermanfaat. Maka ketika perintah cairkan benar-benar turun, ia tidak datang dengan suara keras. Ia datang dengan kejelasan, tidak tergesa, tidak memaksa, tapi tegas. Dan bagi yang siap, tidak ada lagi keraguan, hanya keputusan untuk melangkah dengan penuh tanggung jawab. Poin 3, yang berubah bukan sekadar uang, tapi struktur hidup. Kesalahan paling umum ketika membicarakan perubahan finansial adalah menyederhanakannya menjadi soal nominal. Padahal, uang hanyalah akibat, bukan sebab. Jika yang berubah hanya uang, tanpa perubahan struktur hidup, maka hasilnya hampir selalu sama, datang cepat, pergi lebih cepat. Karena itu, pada fase ini, perubahan yang sesungguhnya terjadi jauh lebih dalam daripada sekadar saldo bertambah. Yang pertama berubah adalah cara berpikir. Seseorang yang berada di ambang perubahan besar tidak lagi hidup dalam mode bertahan. Ia mulai berpikir dalam jangka panjang. Keputusan-keputusan kecil yang dulu diambil demi kenyamanan sesaat kini dipertimbangkan dari sisi dampak jangka panjang. Ini bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa mentalitasnya telah naik satu tingkat. Yang kedua adalah struktur emosional. Banyak orang tidak sadar bahwa tekanan berkepanjangan membentuk pola emosi tertentu, cemas, defensif, dan selalu siap gagal. Ketika fase pencairan mendekat, pola ini mulai runtuh. Bukan berarti masalah hilang, tetapi respon terhadap masalah berubah. Kepanikan digantikan kejernihan, ketakutan digantikan perhitungan. Perubahan berikutnya terjadi pada lingkaran sosial. Bukan karena seseorang sengaja menjauh, tetapi karena frekuensi hidupnya sudah berbeda. Topik pembicaraan berubah, prioritas berubah, bahkan humor pun berubah. Di fase ini, banyak hubungan lama terasa tidak lagi selaras, dan hubungan baru mulai muncul secara alami. Ini sering disalahpahami sebagai kesombongan, padahal yang terjadi adalah penyelarasan ulang. Yang paling krusial adalah perubahan dalam hubungan dengan tanggung jawab. Orang yang siap menerima hasil besar tidak lagi mencari validasi. Ia tidak butuh pengakuan untuk merasa cukup. Justru ia mulai bertanya, apa dampak dari apa yang aku pegang? Ini adalah pergeseran paling signifikan, karena disinilah seseorang benar-benar meninggalkan versi lamanya. Uang, dalam konteks ini, hanya mempercepat apa yang sudah ada. Jika seseorang belum matang, uang mempercepat kehancuran. Jika seseorang sudah siap, uang mempercepat kemanfaatan. Maka yang diuji sebelum pencairan bukanlah kemampuan mencari uang, tetapi kemampuan menjaga keseimbangan hidup saat tekanan berubah bentuk. Banyak orang gagal memahami poin ini karena mereka menganggap perubahan harus selalu terasa menyenangkan.
Padahal, perubahan struktural seringkali terasa sunyi. Tidak ada sorak-sorai, yang ada hanya kesadaran bahwa hidup tidak bisa lagi dijalani dengan cara lama. Dan bagi sebagian orang, itu justru lebih berat daripada kekurangan. Namun bagi yang bertahan melalui fase ini, hasilnya bukan hanya stabilitas finansial, melainkan kedewasaan hidup. Sebuah kondisi di mana seseorang tidak lagi dikendalikan oleh keadaan, tetapi mampu mengelola keadaan dengan tenang dan terarah. Poin 4, tidak semua orang mengalami di waktu yang sama. Salah satu ilusi paling berbahaya dalam hidup adalah keyakinan bahwa semua orang harus tiba di titik yang sama pada waktu yang sama. Kenyataannya, hidup tidak bekerja dengan sistem seragam. Hidup bekerja dengan irama personal. Setiap orang memiliki jalur, tempo, dan beban yang berbeda. Maka membandingkan waktu seseorang dengan waktu orang lain hampir selalu berujung pada frustrasi. Inilah sebabnya mengapa pada fase ini, perbedaan hasil menjadi sangat mencolok. Ada yang melesat, ada yang stagnan, ada yang justru mundur. Bukan karena ketidakadilan, tetapi karena tingkat kesiapan yang berbeda. Orang yang sudah menyelesaikan ujian dasarnya akan melangkah ke fase berikutnya. Orang yang belum, akan mengulang pelajaran yang sama dalam bentuk yang berbeda. Yang membedakan bukan kecerdasan, bukan koneksi, dan bukan keberuntungan. Yang membedakan adalah respon terhadap tekanan. Ada orang yang ketika ditekan memilih memperbaiki diri. Ada pula yang memilih menyalahkan keadaan. Dua respon ini menghasilkan dua jalur hidup yang sangat berbeda, meskipun titik awalnya sama. Pada fase ini, istilah jiwa terpilih bukan bermakna eksklusif atau elitis. Ia merujuk pada mereka yang bersedia dibentuk, bukan sekadar berharap. Terpilih bukan karena lebih hebat, tetapi karena lebih siap menerima konsekuensi dari hasil yang lebih besar. Banyak orang sebenarnya sudah dekat dengan hasil, tetapi gagal karena satu hal sederhana, tidak sabar dengan proses orang lain. Mereka ingin hasil yang sama tanpa beban yang sama. Ketika kenyataan tidak sesuai ekspektasi, mereka menarik diri atau mengambil jalan pintas. Padahal, jalan pintas seringkali justru menjauhkan dari tujuan. Waktu yang berbeda bukanlah hukuman. Ia adalah perlindungan. Karena menerima sesuatu sebelum siap seringkali lebih berbahaya daripada tidak menerima sama sekali. Maka bagi yang belum merasakan perubahan, tugasnya bukan iri, tetapi memperkuat fondasi. Di sisi lain, bagi yang mulai merasakan dampak positif, tantangannya justru lebih besar, menjaga kerendahan hati, tidak meremehkan yang masih berproses, dan tidak lupa dari mana ia berasal. Karena ujian sejati seringkali datang setelah hasil diterima, bukan sebelum. Pada akhirnya, waktu akan mempertemukan setiap orang dengan fasenya masing-masing. Tidak ada yang tertinggal, selama ia tidak berhenti. Yang ada hanyalah perbedaan tempo. Dan bagi yang memahami ini, hidup tidak lagi terasa sebagai perlombaan, melainkan sebagai perjalanan pembentukan diri. Pada akhirnya, semua yang telah dibahas bermuara pada satu kebenaran sederhana, hidup tidak pernah memberi hasil secara acak. Tidak ada pencairan tanpa penanaman. Tidak ada perubahan tanpa pembentukan. Dan tidak ada hasil besar tanpa tanggung jawab besar yang menyertainya. Tanggal 27 Januari tahun 2026 bukanlah tentang keajaiban instan. Ia adalah titik temu antara kesabaran dan kesiapan. Sebuah momen ketika proses panjang yang tidak terlihat akhirnya diakui. Bukan oleh manusia, bukan oleh keadaan, tetapi oleh sistem kehidupan itu sendiri. Perintah cairkan, bukan kabar gembira kosong. Ia adalah sinyal bahwa seseorang telah cukup ditempa untuk memegang sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang lama. Dan inilah bagian yang sering dilupakan, yang berubah bukan hanya apa yang diterima, tetapi siapa yang menerima. Jika selama ini hidup terasa berat tanpa alasan jelas, jika jalan terasa sempit padahal niat sudah lurus, dan jika kelelahan datang bukan karena malas, melainkan karena terlalu lama bertahan, maka itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa kamu sedang disiapkan, bukan ditinggalkan. Namun perlu diingat, tidak semua orang yang mendengar pesan ini akan bergerak. Tidak semua yang merasa, ini tentangku, benar-benar siap melangkah. Karena perubahan sejati selalu menuntut satu hal mahal, kejujuran pada diri sendiri. Kejujuran untuk mengakui bahwa versi lama harus ditinggalkan. Kejujuran untuk menerima bahwa hasil bukan untuk dipamerkan, tapi dijaga. Kejujuran untuk paham bahwa setelah pencairan, ujian tidak berhenti, ia hanya berubah bentuk. Bagi yang siap,
Fase ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari amanah. Hidup tidak lagi bertanya, seberapa kuat kamu bertahan, tetapi, seberapa bijak kamu mengelola. Dan bagi yang belum merasakan perubahan, ini bukan vonis. Ini undangan untuk memperkuat fondasi. Karena waktu bukan musuh, ia hanya menunggu kesiapan. Jika kamu masih menonton sampai titik ini, satu hal pasti, kamu tidak berada di jalur sembarangan. Entah kamu sudah menerima, sedang mendekat, atau baru menyadari kesadaran itu sendiri sudah membedakanmu dari banyak orang yang berjalan tanpa arah. Maka jangan tergesa.